Tapi ternyata dalam isi kitab Anamati tersebut itu mencakup tentang kehidupan saya. Nah, gini, Mas Timpel proyek di proyek. Iya. Kalau memang Mas Timpel hobi, bukan hobi ya, memang kewajiban. Memang mau betul-betul mendalami. Kalau saran saya ngapain di proyek? Tinggalkan proyek. Maka di masjid. Berusaha kita pelajari Al-Quran itu, cara kita cari irama dan cara mengajarkan. Masuk ke masjid. Jadi guru ngaji. Sambil mendalami apa yang sudah ada. Lebih dapat ketenangan kita. Kalau kita di proyek kan ketahuan. Namanya kawan-kawan proyek kan tahu. Iya. Mas Timpel cerita begini antara senyum dan mengetawakan. Yakin saya? Iya. Dia mengetawain, mengejek atau senang? Banyak yang mengetawain Iya. di proyek itu. Terjun ke masjid. Di masjid juga kita dapat rezeki. Dikasih alhamdulillah. Kalau makan pasti. Darin itu ada rezekinya kok di masjid. Dan itu halal. Marbut itu ada rezeki kok di masjid. Dan itu halal. Iya. Kita kan tidak milih. Syukur di dalam masjid nanti mungkin kita berkebun atau bertani kan lebih halal, uang keringat sendiri lebih bisa dalam lagi kan sayang. Nah, bisa lebih dalam lagi itu Mas Indro, ya kan, dekat itu kita sama Tuhan di sana istilahnya. Sedangkan kita orang kalau kuat kita punya agama ini, mengerti kita sedikit banyak, melihat kawan kita salah aja kita harus ingatkan kok. Kita ingat, ngeyel dia pasti. Iya. Hah? Malah dipisui kita kan. Masa kita mau doain dia celoko? Iya. Nggak mungkin toh. Nah, nggak dia lingki awaknya dosa. Iya. Dia lingki kawan malah bisu-bisu awak Iya. Nah, lebih baik bagusnya di masjid. Kita bisa mengingatkan orang secara khutbah. Tambah-tambah lagi. Ini saran saya Mas Timpel. Tapi semua itu kan panggilan hati Mas Timpel. Mau nggak terjun? Ya syukur-syukur Tuhan mengizinkan dilempar rezeki. Berdiri pula pesantren kan. Siapa tahu. Sebab apa yang akan terjadi ke depan itu rahasia Allah. Di samping rahasia Allah, di Al-Quran pun seseorang itu akan berubah apabila orang itu sendiri merubah. Suatu kaum itu akan berubah apabila kaum itu sendiri berubah. Jadi memang keinginan kita maju, keinginan kita banyak ilmu itu dari kita sendiri. Sesuai dengan kutub ilmu minal mahdi ila hadian. Iya. Tentulah ilmu itu dari yang kecil sampai ke yang lahat. Itu apa? Untuk mencari ilmu dunia dan mencari ilmu. Dengan apa orang bisa iman dan takwa kepada Allah? Al-Fatihah aja dia nggak hafal. Iya. Berarti yang bisa iman dan takwa kepada Allah itu cuma orang-orang yang berilmu. Maka itu lagi ilmunya itu. Iya. Nah, kan kesempatan. Kalau seandainya rasa dan doa yang mesti mendapatkan dan kemudian Allah mengabulkan dengan cepatnya kayak gitu, berarti kan kita dipilih salah satunya Iya. manusia. Soalnya gini Pak, saya tuh anehnya gini. Misalkan saya bermimpi jauh-jauh hari sana, saya ketemu sama sampean seperti ini. Itu dulu-dulu tuh udah saya pernah bermimpi Pak. Dan paling nggak selang lama, nggak sampai setengah tahun, katakanlah 3 bulan, 2,5 bulan. Nah itu mimpi saya tuh jadi kenyataan kayak gini. Itu kalau saya. Alhamdulillah itu. Iya. Itu istilahnya termasuk karomah yang kita Iya. dapat. Bahkan gini Pak, itu dulu saya pernah. Waktu itu HP belum Android ya, Ya. masih poliponik. Ya. Itu mau membohongi calon suami saya. Calon istri. Yo, calon istri saya. Ya. Lewat tetangga kan saya SMS. Ya. Is bilang sama Tanti, itu bojoku kan jenenge Tanti Pak. Ya. Ngomong ke karo Tanti bahwa aku kecelakaan. Nah, ketika itu Kejadian aku SMS. Nah, siang tuh ribut. Saya pinjam motor, misalkan pinjam motornya Mas pokok Yusuf. kejadian sendiri ya gini Iya. itu. Nah, pinjam motor itu saya cek rem depan belakang fungsional semua motornya Ya, Yusuf pokoknya itu. aman. Nah, ketika saya lari kencang,
di Jakal Los lah. KM8 ya. Ya. Kurang lebihnya gentan lah sebenarnya. Ya, kejadian Itu wah depan saya tuh orang Wah. Palembang. Weng. Keriting kanan belok. Wah, saya udah nggak bisa, Pak. Rem tuh saya injak nggak fungsional, Pak. berarti kan doa sendiri kan itu. Yo, kecelakaan. Ya. Yo. Itu wah kayak Rossi kayak gitu, Pak. Itu kaki saya tuh sampai wah. Taunya ke saya mungkin mati atau gimana ya. Glinding-glinding kayak ning Rossi gitu, Pak. Nah, sampai saya sama pengguna jalan kan dipinggirkan. Nah, pinggirke akhirnya saya miso-miso. Wah, kena numpak motor sana ngono enggal mati. Nah, ternyata sikilku iku sampai wah buh biru, Pak. Ya kuwi aneh. Aku nek muni oke jadi kenyataan, nek impi iku selang berlanjut jadi kenyataan. Jadi itu istilahnya apa yang Mas Timpel dapat, mungkin Mas Timpel udah banyak juga bercerita sama orang-orang, istilahnya terjumitan dalam hal itu pertajam semakin kuat. Jadi andai kata sudah dapat, nanti kan terbuka jalan pikiran dan hati itu dengan target untuk menolong sesama. Iya. Jadi kan nanti kan bisa nanti itu insya Allah terbuka itu. Lihat orang ini kok gak gini, atau mungkin ada saudara kita yang kurang sehat secara di luar nalar atau tetemen kan bisa menolong. Lillah ta'ala, tapi jangan menggunakan untuk duniawi. Iya. Ya, tolong lillah ta'ala. Oh saya kok sakit gini-gini, mas udah obati dia secara pintar dan doa tadi. Alhamdulillah. Nah, bahkan gini. Nah, Waktu itu malam, Pak. Saya lewat di depan rumahnya ya toko spiritual. ya, Di beliau sudah mengobati pasien. ya, Tapi mungkin karena yang calon diobati itu dia lebih tinggi. ya, Nah, balik nyerang spiritual itu. ya, si dukun tuh tadi. Sampai pokoknya dia luka lah di sebelah sini. Ya. Secara goib itu dia luka, secara nggak kelihatan. Terus dia tuh padahal nggak kenal saya, Pak. Dia sini mampir. Nah, bilang gitu. Nampoli. Saya bilang gitu tuh. Ya, Nah, itu tolong iki ulah pono. Dibersihkan. Aku iso apa enggak? Kowe iso. Bilang gitu. Ya udah, nah air. Saya ambil air wudhu. Ya. Ambil air wudhu. Ya itu tadi, Fatihah, ikhlas, falak, Ikhlas, anas, falak, anas. Anas. Ya. Itu hanya 7777. Ya, sama Sampai kita. terakhir ayat kursi 7. Ya, oh lebih Saya kuat lagi gini. itu. Heeh. Ya, Gimana? Wah, ini jodoh ya tenang. kuat itu. Itu Nah. betul itu kuat itu. Nah, habis itu saya dikasih juga. Ya udah gantian karena kamu udah menolong saya ganti kamu saya kasih ini. Nah, udah. Saya dikasih amal. Ya, lafal lah dari Al-Qur'an tuh surat Al-Isra ayat sekian sampai sekian. Untuk ya misalnya Ya. meminta sesuatu, saya ambil itu ketika saya praktekkan ternyata memang benar. Ya gitu kayak gitu. Sebenarnya begini. Kalau memang seseorang itu menguasai suatu ilmu yang sifatnya akurat, dia tidak akan pernah itu bohong apabila kita bertanya. Mas Timpil, iso ngobatin ngono piye carane? Kulo bojo ini loh Mas. Kasih. Itu Al-Qur'an. Iya. Tapi rata-rata orang sudah punya pasien banyak, dia nggak mau kasih. Jadi dia bukan Islam yang sebenarnya. Banyak apalagi dukun yang dibilang Iya. lagi. Heeh. Para orang-orang yang mengerti Al-Quran, yang mengobati pasien dengan Al-Quran aja kita minta nggak dikasih. Harusnya wajib, jangan kan aku bacaan sebanyak itu Bismillah aja dia tahu. Apabila kita bertanya wajib dia mengasih tahu. Kalau tidak dia dosa. Kan itu Al-Quran. Iya. Nah, jadi tidak ada rahasia dalam Quran. Kowe orang mampu, orang wayahin itu tidak ada. Apabila kecuali dia bertanya guyon-guyon, tidak serius malam. Kita kan bisa menilai orang itu tenanan nekoi apa tuh lanan tok kan ngerti ya.